Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Musnaini, NIM T2018-4070. Di sini saya akan memaparkan tentang materi kesulitan belajar, memberikan ulasan tentangnya dan memberikan komentar tentang kesulitan belajar. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan tentang pengertian kesulitan belajar. Apa sih kesulitan belajar itu? Kesulitan belajar adalah suatu kondisi di mana terjadi hambatan-hambatan dalam proses belajar mengajar untuk mencapai proses belajar yang optimal. Dapat dikatakan siswa yang mengalami kesulitan belajar akan mengalami hambatan-hambatan dalam proses hasil belajarnya, sehingga prestasi yang dicapainya di bawah rata-rata atau di bawah semestinya. Selanjutnya adalah ciri-ciri siswa yang mengalami kesulitan belajar. Yang pertama, nilai yang dicapai oleh siswa tersebut di bawah rata-rata teman-temannya atau di kelasnya. Yang kedua, hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan. Misalnya, ada siswa yang sudah bekerja keras tapi hasil yang dicapai siswa tersebut di bawah rata-rata. Yang ketiga adalah lambat melakukan tugas-tugas dalam belajar. Ia selalu tertinggal oleh kawan-kawannya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan guru-guru dalam waktu yang telah ditentukan. Nah, yang keempat, menunjukkan sikap-sikap yang tidak wajar, seperti acuh tidak acuh, menentang, berpura-pura, berdusta, dan sebagainya. Yang kelima adalah menunjukkan tingkah laku yang berkelainan, seperti membolos, tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru, kemudian tidak mencatat, mengasingkan diri dari teman-temannya, mengganggu ketertiban yang ada di dalam kelas dan di luar kelas, dan tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya dalam diskusi kelompok misalnya. Yang keenam, menunjukkan gejala-gejala emosional yang tidak wajar, seperti pemurung, mudah tersinggung, pemarah, tidak atau kurang gembira dalam menghadapi situasi-situasi tertentu. Burton menjelaskan bahwa siswa yang mengalami kesulitan belajar dapat diduga dari hal berikut. Yang pertama, tidak dapat mencapai penguasaan materi, minimal penguasaan materi yang telah ditetapkan oleh guru. Yang kedua adalah siswa dikatakan gagal apabila tidak dapat mengerjakan atau mencapai prestasi yang semestinya diharapkan. Yang ketiga, apabila yang bersangkutan tidak dapat mewujudkan tugas-tugas perkembangan termasuk penyesuaian sosial sesuai dengan pola organismiknya pada fase perkembangan tertentu atau sesuai umurnya. Yang keempat, siswa dikatakan gagal apabila yang bersangkutan tidak berhasil mencapai tingkat penguasaan materi yang telah diperlukan sebagai prasyarat untuk melanjutkan pada materi atau pelajaran berikutnya. Kesulitan belajar dapat dialami oleh siswa karena faktor-faktor berikut. Yang pertama, dari faktor internal atau dari dalam diri siswa. Misalnya, kondisi fisik yang dialami oleh siswa. Misalnya, siswa tersebut sakit atau cacat dan keterbatasan lainnya. Yang kedua, kelemahan mental, seperti faktor intelijensi yang rendah, bakat yang dimiliki oleh siswa dan dapat diketahui melalui tes-tes psikologi. Yang ketiga, gangguan-gangguan yang bersifat emosional. Yang keempat adalah sikap kebiasaan yang salah dalam mempelajari suatu mata pelajaran. Yang kelima adalah belum memiliki pengetahuan atau kecakapan dasar yang digunakan untuk memahami materi pelajaran yang akan dihadapi. Yang kedua adalah faktor eksternal. Yang pertama, situasi atau proses belajar mengajar. Misalnya, kelas yang ditempati oleh siswa itu ramai, dekat dengan kelas lain yang ramai, atau pembelajaran yang tidak kondusif. Yang kedua, sifat kurikulum yang tidak fleksibel. Yang ketiga, beban studi yang terlalu berat. Jadi siswa mengalami beban-beban studi, yaitu mata pelajaran yang harus dijalani oleh siswa itu terlalu banyak dan berat sehingga siswa mengalami kesulitan belajar. Yang keempat, metode mengajar yang kurang menarik. Misalnya, guru memberikan metode ceramah saja. Jadi siswa itu merasa bosan, ngantuk sehingga konsentrasinya menjadi hilang dan siswa mengalami kesulitan belajar. Yang kelima, kurangnya alat dan media pembelajaran untuk kegiatan belajar. Karena salah satu fungsi dari media pembelajaran adalah untuk menyampaikan pesan atau menjelaskan pesan yang diberikan guru kepada siswa. Jadi siswa itu lebih memahami pembelajaran dan tidak mengalami kesulitan dalam belajar. Yang keenam, situasi rumah yang kurang kondusif. Misalnya
rumahnya itu di tengah kampung-kampung yang ramai. Jadi siswa mengalami kesulitan dalam belajar dan mencapai konsentrasi dalam belajar. Nah, untuk memperoleh berbagai informasi di atas dapat dilakukan dengan cara bekerja sama dengan orang tua atau berbagai pihak yang berhubungan dengan kegiatan ini, misalnya melalui tes psikologi, kemudian menanyakan langsung pada orang tua siswa dan sebagainya. Untuk permasalahan tentang kesulitan belajar antara lain, misalnya ada seorang siswa yang tidak memahami kosakata dalam bahasa Inggris dan tidak dapat menghafalnya. Walaupun siswa tersebut telah bekerja keras untuk menghafal kosakata yang telah ditentukan oleh guru. Yang harus dilakukan oleh guru, yang pertama adalah identifikasi kasus. Jadi guru harus mengamati proses pembelajaran siswa tersebut. Apakah proses pembelajaran lancar atau mengalami kesulitan. Yang kedua adalah melihat nilai-nilai ujian semester atau tugas-tugas lainnya. Dari nilai tersebut, guru dapat mendiagnosis kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa. Yang ketiga adalah mengobservasi kegiatan siswa dalam pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Misalnya, yang kedua adalah identifikasi masalah. Misalnya, guru harus bertanya masalah-masalah terhadap yang dihadapi oleh siswa itu kepada orang tua atau kepada teman-temannya atau bahkan terhadap siswa itu tersendiri. Nah, bisa dapat melakukan tes. Dan tes tersebut dilakukan oleh siswa-siswa yang mengalami kesulitan belajar. Yang ketiga adalah guru harus mengidentifikasi faktor-faktor tentang kesulitan belajar yang telah disebutkan tadi. Misalnya, berasal dari faktor internal atau eksternal. Misalnya, siswa tersebut berasal dari keluarga yang tidak harmonis atau broken home. Jadi, masalah yang dihadapi oleh siswa karena kesulitan belajar adalah karena siswa tersebut menghadapi keluarga yang tidak harmonis, jadi konsentrasi atau kegiatan belajar terganggu karena masalah yang ada dalam keluarga. Nah, keempat, guru harus memperkirakan bantuan-bantuan yang akan diberikan kepada siswa, misalnya melalui pendekatan, melalui les, atau guru tersebut harus mengajari siswa lebih dalam daripada siswa lainnya. Dan guru harus melakukan cara-cara yang lebih menyenangkan agar siswa tersebut tidak bosan dan lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar sehingga kesulitan belajar tersebut dapat diatasi oleh guru. Apabila guru menghadapi kesulitan dalam menyembuhkan kesulitan belajar dalam pembelajaran yang dialami oleh siswa, maka guru dapat melakukan hal-hal sebagai berikut, misalnya mengganti metode pembelajaran menjadi yang lebih menyenangkan atau lebih diterima oleh siswa, sehingga siswa dapat memahami pembelajaran yang diberikan. Dapat juga guru melakukan pendekatan-pendekatan terhadap siswa, misalnya pendekatan melalui orang tua atau menceritakan kesulitan belajar yang dihadapi oleh guru dalam pembelajaran kepada orang tua, sehingga orang tua dapat membantu guru dalam menyelesaikan kesulitan belajar yang ada di sekolah, misalnya di dalam kegiatan-kegiatan dalam rumah. Cukup sekian video dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan ada materi yang tidak jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.